Stigmanya kan di sini bahwa KDRT itu dilakukan oleh cowok-cowok nih. Terkenal banget lah five love languages itu, Oke, ya kan? Five oke. love languages. Oh iya, Natasha Iya kan? termasuk yang apa nih? Nah, kalau gue tuh lebih quality time sama acts of services. Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Aldi di sini di episode perdana LGS. Apa sih itu LGS? Adalah Lapak. gibah santuy. LGS adalah lapak gibah santuy. Jadi pembicaraan kita kali ini nggak perlu yang serius-serius banget, ya kan? Nggak perlu yang serius banget, yang santuy-santuy aja. Tapi ada sedikit berbau gibahnya ada juga, gitu ya. Biar seru. Masih bersama gue di sini Aldi, dan juga kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama Natasha, pakar dari pergibahan. Makanya yang diundang kali ini adalah Ibu Natasha, gitu. Nah, mau ngomongin sebelumnya disclaimer dulu bahwa kita di sini obrolan kita tidak mau menjudge siapapun ya, tidak ada keberpihakan kepada siapapun. Dan kita juga bukan ahlinya di sini. Jadi kita cuman ya opini aja. Opinion based ya. Mau ini aja, apa sih hasrat gibahnya supaya tersalurkan kayak gitu. Jadi makanya ngobrolnya santai. Mungkin juga buat yang dengar, semoga bisa terhibur juga dengan obrolan-obrolan yang mungkin tidak bermanfaat ini. Ya. Natasha, kira-kira tanya kesibukan dulu kali ya, biar kayak konten-konten lain. Kesibukannya Natasha apa nih? Kerja. Oh, kerja. Oh, iya. Natasha kerja. Okay. Baru tahu kan nih kerja. Baru tahu kerja. Enggak, kuliah. Oh. kerja. Oke, jadi kesibukannya kerja aja ya? Iya, kerja. Biasanya umur-umur Natasha ini kerja, pacaran, kayak gitu ya? Betul lagi. Kalau nggak pacaran mau ngapain? Oke. Nah, jadi pas banget obrolan kita kali ini. Sekarang yang lagi hot-hotnya banget sebenarnya nih, Nat, mau diobrolin. Apa nih? Sebenarnya agak sensitif, tapi kita kemasnya di sini jangan terlalu sensitif amat gitu. Yaitu masalah KDRT. Agak serem kan tuh KDRT. Ini tuh yang beberapa minggu belakangan ini lagi viral banget nih ya. Betul, kita nggak usah sebut nama karena kita di sini mau ngebahas KDRT secara general, tidak secara siapa yang melakukan. Betul, atau kasus apa yang akan diangkat, enggak. Itu nggak usah dibicarakan. Nggak usah dibicarakan ya. Jadi KDRT di sini karena lumayan menjadi momok pasangan, baik yang udah nikah, yang masih pacaran pun, ya kan. Mungkin Natasha punya teman atau apa yang punya pengalaman KDRT? Kalau misalnya sendiri sih nggak pernah ya, tapi kalau misalnya temen dengar ya adalah pasangan ya yang pernah sampai begitu. Gitu ya. Cuman tidak usah sampai diumbarkan. Jadi ternyata di Jakarta, bahkan di Indonesia ini KDRT itu udah sangat sering terjadi ya. Bahkan KDRT itu sebenarnya cukup luas, bukan cuma kekerasan fisik aja ya kan? Tunggu. Sebelum itu kita jelasin dulu deh KDRT itu apa. Kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Cuman pengaplikasiannya di sini kita mau bahas secara luas. Jadi yang masih pacaran pun kita secara general kita anggap aja KDRT lah ya, kekerasan lah ya, intinya kekerasan kayak gitu. Nah, KDRT itu ternyata tidak sesempit itu, Nat, gitu. Jadi kalau yang gue tahu, setuju ya? Gue setuju. Kalau yang gue tahu itu bukan cuma ada kekerasan fisik di situ. Mungkin Natasha bisa kasih tahu ada apa lagi sih yang dimasuk kategori KDRT? Kalau personally ya, menurut gue KDRT itu gak cuman physical abuse, tapi verbal abuse itu juga udah termasuk KDRT menurut gue. Karena efeknya ya sebenarnya bukan perkara verbalnya seperti apa, tapi efek jangka panjangnya mungkin bisa jadi trauma bagi si pasangan itu. Kita nggak ngomongin cowok atau ceweknya di sini ya. Karena kalau dalam hubungan ya, mau cowok mau cewek, dua-duanya tuh bisa melakukan. Jadi stigmanya kan di sini bahwa KDRT itu dilakukan oleh cowok-cowok nih atau suami-suami nih. Betul. Gitu. Tapi ternyata enggak ya, Nat ya? Enggak. Biasa tuh gitu. Mau cowok mau cewek pasti bisa ada yang melakukan. Betul. Jadi di sini semoga sih yang nonton ini tidak pernah mengalami, dan kita di sini ngobrol-ngobrol juga jangan sampai kalian yang nonton ini juga mengalami hal-hal seperti itu ya kan, karena efeknya itu mental banget deh ya kan.
Iya itu kalau udah kena KDRT tuh biasa tuh mental, fisik semua tuh udah kena deh. Betul, dan Tinggal masuk RSJ aja itu. RSJ, betul. Natasha pernah? Enggak, Oh, jadi bilang enggak. Oh enggak, enggak masuk RSJ. Oh masuk RSJ. Mungkin jengukin siapa kan bisa jadi. Enggak ya? Oh, enggak ya? Kebetulan belum pernah. Dan sebenarnya masalahnya lagi adalah KDRT itu sebenarnya korban yang jadi masalah adalah tidak mau speak up. Nah itu yang jadi masalah. Betul. Jadi dipendem kayak gitu. Mungkin Natasha ada pengalaman lagi atau Bukan, apa? kali ini mungkin bukan pengalaman ya, tapi lebih Atau pengetahuan apalah? lebih opinion ya. Nah, opinion, oke. Karena sekarang gini, korban-korban KDRT itu rata-rata pada nggak mau speak up. Kenapa? Karena sekarang gini deh, mereka sudah kalau misalnya kayak mereka udah di abuse physically, mereka di abuse physically, mereka mau ngomong ke siapa? Betul. Mereka mau ngomong ke siapa? Apalagi kalau mereka ngomong, mereka juga takut akan di abuse, tambah di abuse lagi. Nah itu plausible banget. Dan yang melakukan adalah orang terdekatnya biasanya kan, dan yang Betul. harusnya dia bisa cerita ke orang itu. Betul, Kayak tapi gitu. malah jadi orang itu tuh yang menyakiti dia. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa solusi juga, bukannya mau so tahu atau menggurui, tapi coba deh, coba datengin, mungkin bisa ke orang-orang yang lebih expert di bidangnya ya. Mungkin nggak perlu malu sih kalau menurut gue mau datang ke psikolog atau ke psikiater buat sekedar cerita, curhat, cari solusinya ya kan. Itu juga karena stigmanya di kita juga nganggep bahwa wah kalau datang ke situ gue ada gangguan jiwa nih, gue orang gila nih. Enggak lah, sebenarnya kalau misalnya kita datang ke tempat kayak gituan, itu tuh lebih kayak kita meminta bantuan. We ask for help karena kita manusiawi aja lah ya. Kita tuh sebagai manusia kita selalu butuh bantuan dari orang. Kita nggak bisa ngadepin semua tuh sendiri. Itu tuh nggak akan pernah bisa. Kita selalu butuh bantuan dan jangan pernah malu untuk minta bantuan. Kalau menurut gue itu sih, jangan pernah malu minta bantuan. Betul. Nah satu lagi itu kan kalau kita ngomongin masalah yang masih pacaran kayak gitulah ya. Nah yang lebih bahaya lagi adalah pada saat sudah berkeluarga nih, sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Nah kekerasan itu kalau sampai dilihat sama anak. Nah itu sih, wah itu gila banget sih, maksudnya trauma buat si yang ngalamin KDRT-nya, terus si anaknya yang ngelihat itu akan jadi efek jangka panjangnya itu bakal bisa terulang lagi Iya, mungkin. betul. Itu jadi tuh bukan cuman sekedar trauma, tapi itu buat anak yang ngelihat itu tuh bisa jadi sesuatu yang dia lihat dari orang tuanya sering melakukan itu. Betul. Mereka bisa menganggap oh itu hal normal. Betul. Gitu. Jadi penyelesaian masalahnya adalah seperti itu, gitu. Si anak nganggap bahwa kalau ada yang tidak kesepakatan bahwa penyelesaiannya adalah kekerasan. Betul. Nah, kayak gitu. Itu bisa menjadi suatu hal yang bagai anak-anak yang ngelihat orang tuanya melakukan kekerasan terhadap pasangannya, itu menjadi hal yang normal dan itu tuh ya itu akan kalau sampai itu terjadi, itu tuh akan menjadi cycle terus menerus sampai ya ke cucu-cucunya lah ntar malah bisa jadi begitu. Apalagi kalau terjadinya pada saat anak itu pada saat golden age ya 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun itu wah itu anak lagi nyerap-nyerapnya spons lah ibaratnya, apapun yang dilihat, apapun yang dimasukin dikatakan ke dia itu cepet banget dia nyerapnya gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai lah kayak gitu. Nah, sekarang udah ngomongin beberapa macam KDRT nih Nat ya. KDRT itu apa aja, tidak cuma fisik, baik itu bisa juga verbal ataupun mungkin apa sih penyebabnya gitu. KDRT itu penyebabnya sebenarnya kan juga banyak juga kan. Mungkin ini yang kita tahu aja deh, menurut Natasha yang paling sering tuh penyebabnya apa sih sampai terjadi KDRT itu? Kalau menurut gue kurang kasih sayang kali ya. Salah satunya. Okay. Karena biasa salah satu partnernya tuh pasti kayak mungkin sering sibuk. Nggak salah, sibuk tuh nggak salah. Kayak mungkin lebih sering kerja, sering apa, punya kesibukan sendiri di mana pasangannya tuh merasa left out, merasakan oh gue kekurangan kasih sayang. Betul. Dan yang ada jadi malah menyalurkan rasa aduh gue pengen disayangin nih dari orang lain. Oke, berarti kalau kayak gitu arahnya bisa ke perselingkuhan dong ya? Iya betul. Perselingkuhan ya. Jadi perselingkuhan ini juga men-trigger terjadinya KDRT. Iya, setuju. Kalau ketahuan. Ya, semua kalau ketahuan, kalau nggak ada yang ketahuan juga aman-aman aja. Mudah-mudahan sih jangan dilakukan karena mau nggak mau pasti ketahuan deh gitu ya. Iya. Oke, salah satunya mungkin kata Natasha tadi benar. Jadi
salah satu partnernya itu kurang care ya mungkin ya. Kalau bisa nggak bisa bukan. dibilang kurang care dong. Jadi? Karena gini, orang sibuk gak berarti mereka nggak care. Oke gini, sekarang gini nih, ini udah mulai perdebatan nih jadinya nih. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah, oke, gua kerja 8 jam sehari, misalkan. Iya. Ketemu pasangan gue cuman 2-3 jam. Iya. Dengan segitu kan kuantitinya sedikit banget gitu. Tapi gue bisa bermain dengan quality di situ. Betul, Gitu. Nah, dengan 3 jam itu apa yang bisa gue lakukan? Dengan Iya. anak-anak gue, dengan istri gue gitu Iya, kan. iya. Ini kan yang parah. Setelah quantity nggak dapet, pada saat sampai rumah ketemu quality pun nggak dapet kayak gitu. Iya, Akhirnya betul. mencari kenyamanan di tempat lain Betul, kayak gitu. betul. Jadi kalau cewek juga kayak gitu ya, kan dari sisi ceweknya Natasha nih yang mewakili gitu ya. Wah, Kayak gimana tuh? kalau menurut gua ya, ini sih secara teori aja ya. Secara teori sih itu sangat memungkinkan. Oke. Itu sangat memungkinkan, apalagi karena kita wanita tuh ya, sebagai wanita kita tuh tipe orang yang kayak butuh kasih sayang lah. Kita nggak terlalu, nggak tahu ya, ini mungkin ini nggak akan apply buat semua orang, tapi mungkin buat gue bukan tipe orang yang kayak suka dikasih hadiah, dikasih apa, tapi ya mungkin menurut gue lebih butuh quality time dan kayak kalau lu pada tahu itu tuh yang Harus peka, laki-laki harus peka gitu. Jadi sebenarnya sih intinya keterbukaan sih kalau menurut gue ya Nat ya. Jadi cewek jangan selalu mikirin cowok gue harus tahu dong kalau gue tuh maunya kayak gimana. Cowok gue harus peka kayak gitu. oh itu benar, communication harus Ya, ada pasti. ya. Tapi apa yang gue maksud di mana kayak cowok tuh harus peka tuh kayak gini loh, kayak gue udah pernah ngomongin sekali 2 kali gue sukanya begini. Selama setahun gue ngomong terus, Iya, ya capek dong. beda hal kalau sudah diutarakan, beda hal kayak gitu. Cuman masalahnya adalah kalau nih memang sampai ada buku nih, misalkan 1000 cara mengetahui sifat-sifat wanita nih misalkan ya. Tebel nih bukunya nih. Dan pas lo buka kosong, isinya nggak ada apa-apanya. Jadi ternyata emang nggak ada yang ngerti gimana sih caranya kayak gitu, kasarnya seperti itu. Kasarnya seperti itu, tapi gini deh, cowok juga banyak yang kayak gitu. Karena sekarang kita manusia, kita tuh we are brought up in so many different ways. Ya. Dan untuk kedua pasangan bisa menjadi satu, itu kita harus sama-sama belajar. Betul. Kita harus sama-sama belajar keinginan, kemauan, ekspektasi, apa. Itu yang harus kita belajarin. Sebenarnya lengkap nih, Natasha mewakili yang belum menikah, sedangkan gue mewakili yang sudah menikah. Jadi permasalahannya itu beda-beda. Itu kalau yang sudah menikah tuh 5 tahun pertama tuh berat banget, berat seberat-beratnya deh Seberat pokoknya. itu ya? Banget gitu. Oh, Jadi iya? tapi bukan nakut-nakutin, itu emang harus dilalui. Tapi yang bikin takut nih gue. Itu kameramen juga sampai takut tuh, kelihatan tuh. Kameramen juga udah nikah kan? Udah nikah, tapi dia baru 3 tahun kayaknya. Jadi jangan ini dulu, 5 tahun pertama tuh goncangannya gila banget. Itu sampai, wah kalau emang bener-bener nggak sabar-sabar, apalagi, wah pokoknya gila lah. Itu bikin mau pecah kepala lah. Kayak gitu. Jadi gue mewakili sedikit curhat, nggak apa-apa lah ya sedikit curhat. Nah, terus juga sebenarnya kan komunikasi tadi ngomong ya. Komunikasi salah satunya. Betul. Nah, kalau yang orang ada yang bilang kayak gini nih Nat, lo juga tetap harus jaga penampilan dong gitu, biarpun lo udah, ini ngomongin kita yang udah menikah misalkan ya, lo udah menikah 5-10 tahun, apakah masih penting gak sih jaga penampilan? Dan itu efeknya akan seperti apa sih? Menurut gue tuh penting. Menurut gue sangat penting. Karena gini nih, kalau kata orang ya, dengar-dengar Kata nih. Natasha juga nggak apa-apa. Gimana? Nggak, gini. Kata orang dulu ya. Kalau kata orang, dengar-dengar tuh, kalau misalnya udah nikah, lihat kayak lu pulang, ngelihat istri lu, lihat suami lu, kayak penampilannya gitu-gitu aja kayak, aduh gue capek, lu dulu kayak gitu, lu dulu pas ngejar gue effortnya gede, kok sekarang lu udah terlalu nyaman gitu loh sama gue, lu terlalu nyaman sampai lu sesantai itu, sampai lu nggak menjaga penampilan lu. Kan mungkin orang juga bisa kira kayak, aduh gue enak lah liatnya kayak gitu, lu kapan sih cakepnya gitu. Sedangkan orang di luaran sana cakep banyak ya? Iya kan? Cakep tuh banyak banget. Nah, gitu, mau gitu. yang cakep itu banyak. Ujung-ujungnya, udah secakep apapun di atas langit pasti ada lebih cakep lagi. Makanya terjadi perselingkuhan juga tuh bisa jadi tuh ya. Bisa. Karena gini, kadang gini, kalau menurut gue ya dari sisi gue cowok, kadang udahlah, udah nikah lama,
gue mau kentut di depan lo kek, mau gue ngapain di depan lo udah nggak ada malu-malunya. Tapi ternyata itu juga nggak sepenuhnya benar. Kayak penampilan sekali-sekali bukan sekali-sekali sih ya, penampilan ini harus keren, lo mesti punya baju yang keren. Kalau jalan nggak sembarangan asal-asalan. Kalau gue nih tipikal yang kalau bawa istri gue jalan, gue pengen gue bangga bawa dia gitu. Jadi lo jangan gue pasti akan komplain, lo jangan pakai baju itu. Lo pakai baju yang begini. Gue juga pengen ngebanggain lo di depan umum kayak gitu kan. Kadang itu yang tidak terkomunikasikan kayak gitu. Gue ngerti. Jadi maksud lo tuh kayak gue mau pergi jalan sama lu, gue nggak mau malu juga bawa lu, nah, ya kan gitu ya. Itu gue udah dialusin sama gue, dikasarin lagi. Biar jelas. Gue bilang gue pengen bangga gitu bawa pasangan. Biar gak malu-maluin lah. Iya, mungkin kalau masih pacaran kan juga, aku nggak suka kamu pakai baju itu, kamu ganteng deh pakai baju ini. Kalau udah nikah itu kan jarang ada obrolan-obrolan kayak gitu dan itu gitu? penting. Oh kalau udah nikah jarang? Jarang. Kebanyakan sih jarang. Jadi maksudnya itu harus tetap di hal sekecil apapun bahas deh gitu. Dan jangan sampai, kalau gua adalah jangan sampai dibawa tidur tuh masalah, ngerti nggak? Jadi sebisa mungkin sebelum tidur tuh udah harus kelar tuh masalahnya tuh apa dan solusinya apa kayak gitu. Mungkin emang gak gampang sih kayak gitu. Nah buat lu nih ya yang udah nikah, selama ini kalau lu misalnya lu berantem nih, lu berantem pokoknya sebelum tidur harus udah selesai tuh masalah, harus nggak? Sebenarnya harus, tapi susah. Sebenarnya ujung-ujungnya dipunggungin juga tidurnya gitu. Ya kan tuh. Udah pasti ngalamin cowok-cowok, udah nggak usah pada ini pasti. Ini si kameramen juga begitu? Begitu pasti. Benar. Nah tuh, iya benar. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya gini loh. Banyak teori-teori, apalagi nih, satu lagi nih yang salah adalah kita terlalu menyontoh bahwa sudah masuk nih di alam bawah sadar kita bahwa kita membandingkan dengan orang tua kita. Oh dulu bokap gue dilayanin seperti ini sama istrinya, kok gue enggak? Dulu bokap kan harusnya kalau pernikahan seperti ini, kok gue enggak gitu. Itu pasti. Kenapa? Karena kita ya seperti yang tadi kayak gue bilang, kita mencontoh orang tua ya kayak yang tadi gue bilang, kayak kalau misalnya anak ngelihat orang tua KDRT ya otomatis anak ngelihat itu normal. Dan jadi apapun yang kita melihat orang tua kita lakukan, itu kita contoh sebagai kayak, oh emang panutannya seperti itu, emang harusnya seperti itu. Nah, sedangkan di setiap keluarga tuh beda. Tapi sekarang itu zamannya kan udah beda. Akhirnya tuh gue di 2-3 tahun pernikahan, akhirnya gue baru menyadari tuh bahwa oh iya zaman dulu kan nyokap gue nggak ikut kerja bantuin bokap gue gitu. Sekarang istri gue kerja, yang seharusnya itu tanggung jawab gue gitu kan, dia ikut kerja. Ya udahlah, sekarang maksudnya nggak ada tuntutan lo harus ngelayanin gue cari duit. Sekarang nggak sekaku itu. Kalau mau sekaku itu sih kayaknya bakal bentroknya banyak sih. Kalau menurut gue itu lebih ke kesepakatan berdua lah. Iya bisa jadi itu kesepakatan. Kayaknya emang harus ada perjanjian pranikah juga sih kayaknya ya. Nggak mau dah gue. Kenapa sih? Iya kan termasuk harta gono gini kan? Harta gono gini kalau bisa mah nggak deh gue. Oke, balik lagi ke fashion berarti ya Nat ya? Iya. Balik lagi ke fashion. Sekarang selera orang beda-beda nih. Kalau Natasha tuh termasuk yang ekspresif nggak sih mengungkapkan bahwa aku pengennya kamu pakai sedetail kayak pengennya kamu pakai polo shirt dong, pakai jeans atau pakai chinos dong gitu. Pakai gimana sih? Lumayan kayak gitu. Lumayan. Kalau misalnya ini ya untungnya gue pacar gue tuh emang orangnya tuh rapi. Dia tuh demennya kayak pakai kemeja, polo shirt, celana chinos, atau dia jarang sih pakai jeans, tapi emang selalu pakaiannya tuh rapi. Dan gue tuh demen cowok tuh yang pakaiannya rapi. Jadi gue nggak terlalu sering iniin dia untuk kayak lu pakai ini dong, lu pakai itu dong. Enggak, gue jarang kayak gitu. Itu maksudnya gini, itu kan nggak semua orang ya. Gue adalah tipikal orang yang dandanan gue tuh mungkin dulu agak rusuh ya. Rusuhnya gimana nih? Rusuh maksudnya yang nggak kan? serapi itu, tapi tuntutan pasangan. Jadi tuh buat cowok kayak neken egonya lagi, harus untuk neken egonya untuk bahwa istri gue, pasangan gue sukanya gue berdandan, berpakaian seperti ini, sampai kepotongan rambut seperti apa. Ya akhirnya gue lakukan aja, toh juga dia nyuruh nggak yang jelek-jelek gitu. Apalagi sekarang kan. Ya namanya pasangan, masa mau pasangan yang jelek sih? Sekarang
intinya juga cari baju-baju fashion yang kayak gitu-gitu kan juga udah banyak banget kan, udah banyak banget. Lo mau online, lo mau langsung beli ke offline store-nya juga udah banyak. Sekali-sekali jalan bareng lah ya kan, jalan bareng sama istri. Kamu bagus nih pakai ini. Penyampaian juga sih intinya, penyampaian ya. Kayaknya itu cara paling gampang deh. Iya Kayaknya kan? itu cara paling gampang. Iya. Kayak lu tinggal pergi ke mall, pergi ke toko, kayak lihat-lihat, kayak kamu bagus deh kalau pakai ini, kamu cobain nih. Nah. Kamu kayak kalau pakai kayak gini cocok deh. Kayaknya itu paling gampang sih. Nah, jadi fashion itu ternyata sepenting itu ya. Iya, Sepenting penting sepenting banget. itu. Jadi cowok itu juga orang yang senangnya dihargai. Jadi nggak mau tuh kayak, kamu pakai ini ya, kamu pakai ini ya, nggak mau tuh. Pengennya diangkat-angkat tuh kayak yang, kamu bagus loh kalau pakai ini, kamu bagus loh kalau pakai baju kayak gini. Jadi, nah sekali lagi buat teman-teman LGS di sini, untuk teman-teman LGS lapak gibah santuy. Jadi ada beberapa pelajaran, kira-kira seperti itu. Mungkin untuk episode 1 kita cukupin sampai di sini karena kalau ngobrol sama Natasha apalagi bahasannya masalah KDRT ini akan panjang banget ya Nat ya. Mungkin nanti udah kamera mati kita akan lanjut ngobrol lagi. Episode pertama untuk LGS lapak gibah santuy kali ini mungkin disudahkan saja ya nanti karena kayaknya Natasha pengen masih nyerocos terus ya. Nah, lama-lama omongannya makin kemana-mana ini. Nah, makin kemana-mana. Jadi mungkin yang kebetulan kena banget sama obrolannya, mudah-mudahan omongan kita berdua bisa menjadi solusi buat kalian semua ya. Jadi yang udah terlanjur melakukan, tolong stop karena itu nggak ada efek bagusnya sama sekali ya. Jadi kayak gitu untuk episode pertama lapak gibah santuy kali ini. Mungkin ke depan kita akan ngobrolin dengan tema-tema yang lain yang lagi viral ya. Cuman dengan cara kemasan kita sendiri ya. Santuy. Intinya kita santuy. Kita bergibah tapi tetap santuy. Harus gitu. dong. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mohon maaf jika ada kesalahan juga, tidak ada yang pas di hati. Mohon maaf. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di episode 2. Terima kasih Natasha. Ya. Ini mau ngapain nih? Dan Natasha pamit. Bye. Ciao, ciao. Dah.